50% Bu, kayaknya belum makan nih mereka ini semuanya. Shalom. Nah, ini baru luar biasa. Saya bersyukur saya boleh hadir di tempat ini bersama putri saya Keisha. Dan terima kasih buat Bu Debbie. Mohon maaf, saya seumur-umur pelayanan baru pertama kali ini terlambat. Dan kita sudah gemeteran di dalam mobil. Udah gak tahu nih kenapa jalanan Jakarta luar biasa macetnya. Dan saya sampai berpikiran, saya menawarkan kepada supir Grab yang tadi saya naikin, Pak, saya bayar double biayanya asal saya bisa tepat waktu sampai di sini. Dia berusaha cari jalan, pakai Google, pakai Western, pakai segala macam. Nyatanya tetap saja terlambat. Akan tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang janjinya nggak pernah terlambat. Di mana Tuhan katakan, carilah maka kau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, dan mintalah maka Tuhan akan memberikan. Amin. Malam ini saya ingin berbagi cerita tentang kisah perjalanan hidup saya dan keluarga dari awal kehamilan saya pada Keisha hingga sampai saat ini. Boleh dibantu slide pertamanya? Saya bersyukur Tuhan memberikan kepada saya 3 orang putra putri yang luar biasa di dalam kehidupan kami sekeluarga. Putra pertama saya saat ini sudah masuk di tahun kedua fakultas kedokteran. Dan Keisha adalah putri kedua saya. Saat ini dia berusia 16 tahun. Dan putri ketiga saya yang paling bungsu berusia 10 tahun dan duduk di kelas 5 SD. Malam ini saya ingin bercerita tentang Keisha. Saya akan lompati tentang kokonya dan saya akan lompati tentang adiknya. Saya cerita tentang Keisha, next baru saya akan cerita tentang anak saya yang lainnya. Karena kalau enggak waktunya nggak akan cukup, kita nggak pulang-pulang. Ketika saya hamil Keisha, bulan-bulan pertama kehamilan, dokter tidak ada menyampaikan apa-apa. Semua berjalan baik hingga ketika memasuki bulan yang ke-9. Di mana itu adalah minggu terakhir dan saya sudah siap untuk melahirkan. Akan tetapi di minggu yang terakhir di bulan ke-9 itu tiba-tiba dokter berkata kepada saya dan suami bahwa janin yang saya kandung ini mengidap penyakit bernama spina bifida. Penyakit ini menyerang pada susunan syaraf di tulang belakang. Sehingga apabila janin ini tetap dilahirkan, maka bukan saja dia akan lahir dalam kondisi cacat, namun dia juga tidak akan mungkin berumur panjang. Solusinya apa? Karena kehamilan saya sudah 9 bulan, dokter nggak mungkin anjurkan saya untuk aborsi. Dokter anjurkan kepada saya disuntik mati janin itu. Pada saat mendengar itu, jujur saya dan suami kaget. Gimana caranya, Dok? Dokternya bilang, tenang saja, jarumnya panjang, langsung kena ke anaknya, nggak akan kena ke ibunya. Tapi saya berpikir, tetap saja sepanjang apapun jarum itu tetap lewat saya. Apa nggak mungkin ada kemungkinan saya juga kena? Akan tetapi saya bersyukur Tuhan tempatkan saya seorang suami yang luar biasa, yang dimana kemudian suami saya tutup telinga saya. Dia bilang, sudah jangan dengerin omongan orang kiri, omongan orang kanan, maupun omongannya dokter. Itu pernyataan yang nggak masuk akal. Kita berjalan aja, kita beriman. Kalau memang Tuhan izinkan anak ini bisa lahir, maka Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dan akhirnya kami putuskan, Dok, kami tetap pertahankan bayi ini lahir. Next, 3 September 2001 Keisha lahir dengan bobot hanya 2 kg. Ketika dia lahir, ternyata ada benjolan di belakang seperti yang dokter jelaskan. Dan ternyata bukan cuma sampai di situ saja. Dokter mengatakan kepada kami, Keisha pun terkena hidrosifalus, sehingga dia harus segera dioperasi. Next, karena kalau dia tidak dioperasi, maka kepalanya akan membesar, lebih besar daripada besar tubuhnya sendiri. Dan kami nggak punya banyak pilihan. Akhirnya kami, oke dokter, operasi Keisha. Dan dokter kembali menyampaikan pada kami, jangan terlalu banyak berharap. Anak ini nggak akan mungkin lewat deh, nggak akan mungkin bertahan malam ini. Malam ini dia akan pasti akan lewat. Karena bayangin berat badannya cuma 2 kilo, umurnya baru sehari, sudah dibelah kepalanya, ditanamin alat.
dan lain sebagainya. Belum lagi seandainya terjadi komplikasi ketika dibuka, entah itu paru-paru, entah itu jantung, entah itu apa. Jangan terlalu banyak berharap. Malam ini pun dia nggak akan mungkin bisa melewatinya. Akan tetapi sekali lagi kami percaya, kalau Tuhan sudah izinkan Keisha lahir ke dunia ini, maka Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Dan benar, malam itu Keisha mampu melewatinya. Akan tetapi sejak malam itu Keisha harus keluar masuk ruang operasi. Dan sampai saat ini orang sering bertanya sama saya, berapa kali sih Keisha operasi? Saya nggak mau hitung, karena buat saya itu sangat menyakitkan kalau saya mau menghitung-hitung berapa banyak Keisha dioperasi. Sampai saat ini dari ujung kepala hingga kaki Keisha sudah tidak bisa lagi dihitung berapa banyak sayatan pisau bedah di tubuhnya. Next. Dan sejak malam itu Keisha harus keluar masuk ruang operasi yang kami sudah nggak tahu lagi berapa banyak. Dan ketika Keisha berusia 8 tahun, entah mengapa tulang belakang Keisha ini tiba-tiba menjadi amat sangat rapuh. Kembali dokter menyampaikan kepada kami, satu kali hentakan yang terjadi, tulang belakang Keisha ini akan patah dan sudah pasti dia akan meninggal. Namun bukan karena patahnya tulang belakang itu yang membuat dia meninggal, tapi sakit yang luar biasa yang akan membuat dia meninggal. Di saat yang bersamaan, suatu hal yang gak pernah kami bayangkan, suatu hal yang gak pernah kami minta-minta. Di saat kondisi Keisha yang seperti ini, di mana kulitnya sudah mulai pecah, darah sudah mulai keluar, dan kami bisa melihat tonjolan dari tulang yang keluar itu, usaha suami saya mengalami kebangkrutan. Pada saat itu jangankan buat kami berpikir membawa Keisha kembali menjalankan operasi. Untuk bertahan hidup, membeli susu, membeli makanan pun kami sudah gak sanggup lagi. Dan pada saat itu saya melihat seorang papa yang selama 8 tahun itu berjuang untuk membiayai operasi demi operasi putrinya. Di situ dia berlutut di pinggir tempat tidur. Dia tatap putrinya dan dia menangis jadi-jadinya. Dia peluk Keisha dan dia katakan, Keisha, maafin papa ya. Papa sudah gak sanggup lagi. Papa gak tahu gimana caranya harus bawa kamu untuk operasi. Hatinya hancur ketika melihat putrinya yang terbaring tidak berdaya. Keisha bukan tidak tahu, bila pada saat itu dia tidak dioperasi, maka maut sedang menantinya. Namun dia justru peluk papanya kembali dan dia katakan, Papa jangan khawatir. Tuhan yang siapkan semuanya buat Keisha. Kami gak mengerti arti kata-kata Keisha pada saat itu. Namun tidak berserang lama, melalui malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan, yang jujur kami gak kenal mereka, dan mereka juga tidak tahu kenapa bisa tahu tentang masalah kami. Namun melalui tangan-tangan mereka, akhirnya Keisha dapat dibawa menuju ke Singapura, karena teknologi kedokteran di Indonesia pada saat itu belum sanggup untuk menolong Keisha. Dan ketika kami tiba di Singapura, semula jadwal, jam, hari, tanggal yang sudah ditetapkan oleh dokter semua dibatalkan. Kami bingung, kami ketakutan, karena menurut kami perjalanan menuju ke Singapura ini bukanlah hal yang mudah yang harus kami lewati. Kenapa ketika kami tiba di Singapura itu semua dibatalkan? Apa yang harus kami katakan kepada para donatur? Apa yang harus kami ceritakan? Kenapa bisa ini terjadi? Di tengah kebingungan kami, dokter memanggil kami. Dan dokter mengatakan, apakah kalian tahu apa yang akan Keisha lalui? Next, kami akan operasi dia selama lebih dari 20 jam. Di mana kami akan membuka belakang tubuh Keisha. Kami akan memotong tonjolan pada tulang belakangnya, di mana itu berisi cairan otak. Dan untuk mengurangi derasnya cairan otak itu keluar dari tubuh Keisha, maka kami akan membuat dia dalam kondisi koma tanpa kami sendiri tahu kapan dia akan sadar kembali. Next,
Dan bukan hanya itu saja, kami akan tanamkan pen yang diikat dari tulang leher hingga tulang ekor Keisha. Dan poin yang paling penting yang harus kalian tahu, belum pernah ada yang berhasil lewati operasi ini. Pada saat saya dan suami mendengar pernyataan dokter itu, jujur kami gemetar. Kami menangis. Kami nggak tahu kami harus pilih jalan yang mana. Apakah kami harus biarkan Keisha masuk ke ruang operasi itu dan dia meninggal di atas meja operasi itu? Ataukah kami harus bawa pulang dia dan kemudian tulangnya patah dan dia akan meninggal dengan rasa sakit yang begitu amat sangat? Kami nggak tahu harus pilih jalan yang mana. Karena apapun yang kami pilih, itu adalah merupakan penyesalan bagi kami seumur hidup. Dan Tuhan tahu kemampuan kami. Dan Tuhan janjikan pada setiap anak-anaknya bahwa Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu Tuhan juga tidak biarkan saya dan suami saya sebagai papa mamanya untuk memilih jalan mana bagi Keisha. Next. Tidak berselang lama kemudian, dokter memanggil kami kembali dan mereka menyampaikan sudah ada lebih dari 40 orang dokter dari seluruh dunia pada saat itu sedang terbang menuju ke Singapura untuk menolong Keisha. Ketika Keisha didorong masuk ke ruang operasi, seluruh tubuhnya gemetar. Karena Keisha masih di bawah umur, saya harus dampingi dia hingga masuk ke dalam ruang operasi. Awalnya saya merasa mungkin Keisha kedinginan, karena suhu di ruang operasi sangat dingin sekali. Tetapi ketika saya pegang tubuhnya seluruhnya hangat. Kemudian saya sadar bahwa anak ini sedang ketakutan. Karena dia takut. Mungkin ketika aku sudah lewati pintu ini, aku gak akan lagi bisa keluar untuk melihat papa mamaku. Ketika aku di dalam ruangan ini, aku gak akan lagi bisa keluar untuk bermain dengan kokoku atau dengan adikku serta teman-teman. Ketakutan yang Keisha rasakan juga menjadi ketakutan saya. Sehingga saya katakan pada Keisha, kalau memang kamu gak mau jalani operasi ini, apapun itu, ayo kita hadapi bersama-sama. Namun dengan tubuh yang masih gemetar, dia pegang tangan saya dan dia katakan, Mama, Keisha gak akan pernah mau menyerah. Tapi Keisha mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan Keisha dioperasi selama 17 jam, lebih cepat dari rencana dokter. Karena paru-paru di sebelah kirinya sudah mulai mengecil. Next. Akan tetapi puji Tuhan, ketika dia didorong keluar dari ruang operasi, meskipun tubuhnya amat sangat lemah dan selang berada di mana-mana, namun Keisha tidak dalam kondisi koma. Next. Akan tetapi karena operasi yang cukup panjang dengan luka yang begitu besar, membuat Keisha sempat mengalami demam. Next. Di mana seluruh jahitan di belakang tubuh Keisha ini sempat mengalami infeksi dan seluruh jahitan itu kemudian pecah. Next. Di mana itu jahitan mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, sehingga Keisha harus mengalami demam di atas 40 derajat dan dia harus dibaringkan di balok-balok penurun panas yang diikat di tubuhnya dan dia harus tidur di atas tempat tidur anti gravitasi untuk mengurangi tekanan pada dadanya. Next. Ini adalah pen yang tertanam di tubuh Keisha hingga saat ini. Dan setelah itu semua selesai, dokter menyampaikan kepada kami, selamat. Keisha adalah satu-satunya berhasil hidup di dunia ini. Akan tetapi karena satu-satunya berhasil hidup di dunia ini, 6 bulan dari operasi itu, 6 bulan dari apa yang harus kami lalui, pen yang tertanam di tubuh Keisha ini patah. Dan patahannya menembus dagingnya,
mengoyakkan pakaiannya dan darah berjejaran di mana-mana. Kondisi keuangan kami belum pulih. Dalam kondisi yang seperti itu, kami tahu kami harus membawa Keisha kembali ke Singapura dengan menggunakan pesawat khusus. Tapi kami nggak mampu. Dan kami nggak akan mungkin minta-minta untuk tolong dong bawa Keisha. Pada saat itu kami hanya bisa beli tiket pesawat biasa. Next, dimana dengan pesawat komersil biasa Keisha harus dalam kondisi duduk dan pen itu kembali akan melubangi tubuhnya. Namun kami nggak punya pilihan. Pada saat itu saya hanya bisa gendong dia dan dudukkan di kursi pesawat dengan pen yang kembali menembus daging. Saya hanya berbekal kasa yang sebanyak-banyaknya saya tutup di tubuhnya. Dan ketika rasa sakit itu datang, dia tidak menjerit, dia tidak menangis meraung-raung. Karena Keisha tahu, ketika hal itu dia lakukan, maka pihak penerbangan akan mengetahui kondisi dia yang sebenarnya. Sehingga ketika rasa sakit itu datang, dia hanya bisa menahan. Dia pegang tangan saya dan dia menangis secara perlahan. Dan jujur, setiap tetes air mata yang keluar dari mata Keisha itu menusuk hati saya dan menghancurkan hati saya. Karena sebagai seorang ibu saya tahu bahwa anak ini sedang kesakitan. Namun tidak ada yang bisa saya perbuat selain saya peluk dia dan saya berjerit dalam hati saya, Tuhan, Tuhan tolong anakku. Hanya kata-kata itu yang terus terucap dari dalam hati saya. Dan perjalanan itu terasa begitu lama harus kami lewati. Dan ketika kami tiba, dengan wajah yang panik, dokter berteriak pada saya, "Ibu, kenapa kau membawa anakmu seperti ini?" Akan tetapi saya percaya malam ini Bapak Ibu pun sependapat dengan saya. Sekecil apapun harapan bagi orang-orang yang kita kasih, kita akan berjuang buat mereka. Karena Keisha satu-satunya berhasil hidup. Dokter juga tidak tahu harus berbuat apa. Next, dokter merasa iba apabila seumur hidup Keisha-nya berbaring di atas tempat tidur. Kemudian dokter membuatkan sebuah jaket yang tebal, panas, yang tidak nyaman sekali, yang diikat dari tulang dada hingga pangkal paha Keisha. Jaket ini bukan memecahkan masalah Keisha, namun setidaknya dengan memakai jaket yang tidak nyaman itu, dia boleh duduk. Memakai kursi rodanya, Keisha meminta saya untuk keluar dari kamar ruang operasi, dari kamar tempat dia dirawat. Pada saat itu saya berpikir mungkin dia merasa bosan, merasa capek. Berbulan-bulan harus di dalam kamar rumah sakit. Ketika dia keluar, dia mendatangi pasien-pasien dengan bahasa yang sangat sederhana. Dia katakan, "Apakah boleh aku berdoa buat kalian? Apakah boleh aku bernyanyi buat kalian?" Ketika mendengar itu saya terhenyak. Bagaimana mungkin itu keluar dari mulutnya? Sedangkan pada saat itu dia sendiri butuh ditolong, dia sendiri butuh dikuatkan, dia sendiri butuh didoakan. Namun dengan apa yang dia miliki, Keisha berusaha memberikan yang terbaik buat pasien-pasien di sana. Dan mujizat banyak yang terjadi, namun belum pada Keisha. Next, Keisha banyak berteman dan mengunjungi pasien-pasien penderita kanker. Karena pasien-pasien ini dirawat cukup lama di rumah sakit, terutama pasien anak-anak.
Karena proses kemoterapi membuat anak-anak ini kehilangan rambutnya. Karena proses radiasi membuat kulit mereka terbakar. Sehingga jangankan tuh didoakan. Ketika kita datang untuk mengunjungi mereka pun mereka sangat menutup diri karena mereka minder dengan kondisi mereka. Namun ketika Keisha datang mereka boleh menjadi sahabat. Hingga kemudian next, dokter melakukan MRI kepada Keisha. Dan dokter menyampaikan kepada kami suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Namun Tuhan jadikan itu mungkin dalam hidup Keisha. Di mana Tuhan menumbuhkan kembali tulang-tulang muda di tulang belakang Keisha. Sehingga kelak Keisha boleh duduk dengan kekuatannya sendiri tanpa memakai jaket itu. Dan seperti malam ini yang Bapak Ibu saksikan, dia boleh duduk dengan kekuatannya. Meskipun tidak berserang lama kemudian Keisha mengalami diare yang begitu amat sangat hebat. Next, yang membuat dia harus kembali lagi masuk ke ruang operasi. Next, dimana kemudian dokter harus membypass usus dan kantong kencing Keisha. Sehingga sejak saat itu hingga tadi pagi ketika kami kemari, dan entah sampai kapan, setiap hari Keisha harus dicuci ususnya. Next, dan sampai 2 bulan yang lalu pun Keisha masih tetap harus berhadapan dengan pisau-pisau pedang. Akan tetapi itu semua tidak pernah membuat dia untuk menyerah. Dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Dia justru makin mendekat. Dan dia selalu katakan kepada saya, Mama, kalau Keisha boleh hidup, Keisha mau hidup buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan kepada anak-anaknya rancangan-rancangan kecelakaan. Jika Keisha malam ini boleh ada bersama-sama kita semua, itu semua bukan karena kuat dan kakak Keisha. Secara physically kalian lihat Keisha seperti anak yang cuma duduk di kursi roda. Tapi tahukah kalian bahwa di kepala Keisha masih ada pompanya. Di sekujur belakang tubuhnya pen-pen itu masih tertancap. Dan di depan tubuh Keisha selang-selang harus ada di depan tubuh. Seringkali saya bertanya, Tuhan, saya tidak pernah menginginkan anak saya lahir ke dunia ini untuk menghadapi operasi demi operasi. Saya tidak pernah menginginkan dia lahir ke dunia ini untuk menghadapi sakit demi sakit. Akan tetapi saya percaya satu hal. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Dan sekalipun mungkin malam ini Keisha belum sembuh, namun satu hal yang saya merasa yakin dan pasti, bahwa Tuhan sudah memberikan mujizat yang terbesar dalam hidup Keisha, di mana dia boleh mengenal dan memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Amin. Shalom. Nama aku Keisha. Saat ini usiaku 16 tahun. Aku terlahir dengan spina bifida dan hidrosifalus. Ini bukanlah hal yang aku inginkan, bukan juga keinginan papa mamaku. Karena itu sejak usiaku sehari, aku sudah harus dioperasi. Dan entah sudah berapa banyak sayatan pisau bedah dari ujung kepala hingga kakiku. Namun itu semua tidak akan pernah membuatku menyerah.
Walau aku kecil dan lemah, tapi aku percaya, seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan Tuhan Yesus juga punya rencana yang indah bagiku dan bagi kita semua. Amin.